Oke guys, kita ketemu lagi ya di keseimbangan benda tegar part 2. Di sini kita akan lanjutkan kasus-kasus apa lagi sih yang harus kita tahu untuk bab ini. Oke. Ini kasus yang nomor 3 ya, lanjutan dari kemarin. Dia bilang nomor 3, sebuah papan panjangnya 4 meter dan massa 5 kilo ditumpu oleh dua penopang masing-masing berjarak 1 meter dari ujung papan. Seorang tukang cat masanya 50 kilo menyimpan kaleng cat bermassa 5 kilo pada jarak 0,5 meter dari ujung kiri papan. Nah, pada jarak berapa dari penumpu kanan, tukang cat dapat berdiri sebelum terguling? Gambarnya nggak ada, nggak apa-apa, kita gambar. Kita punya papan, saya gambar agak besar ya. Nah, ditumpu di sini. Nah, ini jaraknya 1 meter, ini juga jaraknya 1 meter. Nah, lalu dia taruh cat dari ujung kiri, ini catnya di sini, ini 0,5, ini setengah meter. Nah, maksudnya itu si tukang catnya tuh jalan ke penumpu kanan, ke sini nih. Tukang catnya jalan, ditanya si tukang cat ini, biar dia nggak terguling, berapa jauh dari penumpu kanan? Oke, kita gambarin dulu gaya-gayanya kayak biasa ya. Nah, di sini ke bawah itu adalah W cat. Nah, karena sini penumpu, berarti dia ada gaya normal. Penumpu 1, normal 1. Nah, penumpu 2, normal 2. Oh, ini ada orang. Berarti dia punya gaya berat W orang, si tukang catnya. Nah, jangan lupa dia bilang papannya punya massa 5 kilo. Artinya di tengah-tengah sini, itu ada W papan. Nah, ingat ya, W papan itu harus di tengah-tengah karena ini benda tegar. Nah, kalau dari kiri kanan 11 meter, tengah ini 2 meter, berarti ini jaraknya ini 1 meter, ini 1 meter juga. Nah, kalau sudah begini, kita kerjain pakai apa? Nah, kalau misalnya kita pakai yang pertama, syarat yang pertama, sigma F sama dengan 0, saya kira N1 nggak ada, N2 nggak ada, kita nggak akan dapat apa-apa ya. Nah, jadi kita pakai syarat yang kedua, sigma torsi itu harus 0. Nah, torsi itu harus punya poros. Porosnya di mana? Nah, lihat dari soalnya, dia bilang pada jarak berapa dari penumpu kanan cat, tukang cat dapat berdiri sebelum terguling. Artinya kalau dia hampir terguling, N1 itu nggak akan ada. Kenapa? Karena sudah ngangkat kan. Nah, kalau N1 nggak ada, berarti porosnya kita kasih aja di N2. Nah, ingat ya, N1 tidak ada karena terangkat. Oke. Nah, kalau udah berarti kita lihat, oh ada gaya apa aja nih. Berarti di sini kita harus punya torsi dari cat, ditambah torsi dari papan, ditambah torsi dari N2, ditambah torsi dari orang, itu harus 0. Kan ternyata torsinya di N2, berarti porosnya di N2, berarti torsi dari N2 ini nggak ada, ini 0. Nah, torsi dari cat, torsi dari papan itu hati-hati, kita lihat seperti kemarin. Kalau dia clockwise itu plus, kalau dia counter itu minus. Sekarang lihat yang W cat, oh dia counter, dia minus. W papan, counter juga terhadap poros, dia minus. Tapi W orang, dia clockwise, berarti dia positif. Nah, jadi kita bisa tulis kayak gini, min T, torsi cat, min torsi papan, ditambah torsi orang harus sama dengan 0. Jadi kalau kita pindah, torsi orang itu sama dengan torsi cat ditambah torsi papan. Torsi orang berarti apa? W orang kali R orang. Torsi cat, W cat ditambah R cat ditambah yang punya papan, torsi papan, W papan tambah R papan. R-nya itu semua jarak terhadap poros ya. Jadi W orangnya ini di sini 50 kilo, berarti kalau massa 50 beratnya 50 kali 10. R orangnya berapa? Oh, jaraknya kan nggak tahu. Tadi yang ditanya jarak ini biar nggak terguling, ini X. Berarti kita tulis ini X. Sama dengan cat. Cat itu 5 M kali G. R-nya, sorry itu kali ya. R-nya itu berarti 2,5 meter. Nah, W papan 5 juga. Massa kali gravitasi kali R papannya itu adalah 1.
Dari sini kita tahu 500x itu sama dengan 125 ditambah 5. Jadi di sini 500x sama dengan 130, sehingga kita dapat x-nya itu adalah 0,35 meter. Nah, ini soal untuk kasus yang kedua. Kita lanjut nomor 4 ya. Nomor 4, soal ini sering banget keluar. Nah, nomor 4 dia bilang ada tangga beratnya 200 Newton bersandar pada dinding micin. Nah, itu gambarnya dari bawah ya. Dinaiki oleh seorang anak bermassa 30 kilo. Dari dasar tangga, anak dapat naik sejauh 3 meter hingga tangga mulai tergelincir. Hitunglah koefisien gesekan statis antara tangga dengan lantai. Kenapa statis? Karena ini posisinya adalah seimbang, artinya diam. Kalau diam, gesekannya statis. Kalau dia bergerak, pasti gesekannya adalah gesekan kinetis. Nah, berarti kalau dari gambar kita tahu nih, ini 4, ini 3, berarti panjang tangganya berapa? Panjang tangganya Pitagoras, ini panjang tangga ini 5 meter ya. Nah, terus dari sini kita juga tahu sudut ini. Buat apa sih sudut? Nanti saya kasih tahu. Nah, sudut ini kita tahu pakai tangan theta itu sama dengan 4/3. Oh, berarti sudut ini adalah 53 derajat. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya jangan lupa mengerjakan ini, kamu harus gambar semua gaya-gayanya. Ada apa aja? Saya ganti warna biru ya. Yang pertama adalah, ini kita namain yang di dinding ini titik A, yang di bawah ini titik B. Yang pertama itu kamu punya yang namanya gaya normal A, dari dinding tegak lurus, ini NA. Yang dari lantai juga ada, tegak lurus lantai ke atas, ini NB. Terus ada apa lagi? Oh, ini ada orang, berarti orang pasti punya gaya berat, ini W orang. Terus tangga punya berat nggak? Punya W tangga. Oke, terus kalau misalnya tangga jatuh, kamu harus pikirin ini ada gaya gesek, berarti gaya gesek arahnya kemana? Tangga jatuh kemana? Nah, tangga itu kalau jatuh pasti ke arah sana kan? Nah, berarti gaya geseknya akan melawan. Di sini ada F gesek. Nah, terus gimana ngerjainnya? Seperti biasa, syaratnya apa? Kamu harus ingat, yang pertama, sigma F itu harus 0. Nah, sigma F harus 0 itu kan harus ada X, ada Y. Wah, ini di sini gayanya banyak, ada di X, ada di Y. Kerjain satu-satu. Kita mulainya dari yang X. Sigma Fx sama dengan 0. Ada apa sih di X? Di X itu ada NA dan F gesek. NA dikurang F gesek harus sama dengan 0. Jadi kamu tahu di sini NA itu harus sama dengan F gesek. Terus ada apa lagi? Oh, sigma Fy. Di X sudah habis. Sigma Fy sama dengan 0. Punya apa di Y? Di Y itu punya NB dikurang W orang dikurang W tangga harus sama dengan 0. Berarti kita tahu NB itu W orang tambah W tangga. Nah, W orangnya itu adalah 300 Newton karena masanya 30 ya, tangganya 200 Newton. Oh, kita tahu di tas tali seperti pada gambar. Sistem dalam keadaan setimbang, massa beban sama dengan massa batang sama dengan 1 kilo. Tangan theta 3/4. Hitunglah besarnya gaya tegangan tali, lalu gaya engsel. Gimana caranya? Caranya tetap kamu harus gambar gaya-gaya. Nah, tali udah jelas di sini ya. Nah, ini ada namanya tegangan tali. Oh, ini ada beban, berarti ada W beban. Di sini ada apa? Oh, ini ada W batang. W papan, saya bilang gitu ya, biar beda sama beban. Nah, terus engselnya kan ada di dinding. Nah, di sini ada gaya engsel. Nah, gaya engselnya ini ada 2 ya. Jadi gaya engselnya itu karena ada gaya engsel X dan ada gaya engsel Y. Nah, kita cari dulu deh. Mau cari gaya tegangan tali. Gimana? Nah, untuk yang A, simpelnya kita pakai syarat yang kedua. Sigma torsi harus 0. Porosnya di mana? Porosnya udah jelas di A. Kenapa? Di situ terkumpul gaya-gaya yang kamu nggak tahu semua nilainya. Kenapa harus di A? Biar gayanya hilang semua. Berarti kalau kita pakai poros di A, ini tinggal torsi dari tegangan tali ditambah torsi dari papan ditambah torsi dari beban, itu harus 0. Perhatikan clockwise dan counter. Berarti kalau dari sini ini counter, yang 2 ini clockwise ya. Jadi kita bisa tulis minus
torsi tegangan tali ditambah torsi papan ditambah torsi beban harus 0 ya. Nanti tinggal dipindah ruas. Nah, berarti kita masukin nih torsi tegangan tali, berarti min tegangan tali besarnya T itu kali R. Oh, ini miring. Ingat di soal sebelumnya udah dikasih tahu kalau miring pasti rumusnya jadi FR sin theta. Cara gampangnya berarti tegangan tali gayanya T, jaraknya itu ya kita bilang aja jaraknya L gitu, panjang batangnya L. Nah, itu sin theta. Nah, ditambah si papan kan udah tegak lurus ya. Kalau tegak lurus nggak bersudut, dia pakai torsinya itu F kali R aja. Berarti sini W papan dikali R papan ditambah W beban kali R beban. Nggak ada sudut-sudutan karena dia siku-siku, sama dengan 0. Berarti sini min tegangan tali panjangnya L sin theta, tangannya 3/4. Berarti sinnya berapa? Sinnya itu berarti sin 37 derajat ya, 3/5 ditambah W papan tadi papannya 1 kilo, berarti ini kita bikin sama dengan ya, jadi min W papan itu jadi 10, R papannya pasti setengah L karena di tengah-tengah, ingat benda tegar, ditambah W beban. Nah, bebannya ini berapa ini? Si bebannya sama katanya masa bebannya. Berarti dikurang lagi di sini karena pindah ruas min 10, tapi ininya L. Nah, dari sini kita tinggal coret nih L-nya, L. Berarti min 3/5 T itu sama dengan 5 dikurangin min 5 min 10, kan ini kali ya. Berarti min 3/5 T itu sama dengan min 15. Jadi T-nya berapa? Di sini dapat deh T-nya. T-nya adalah 25 Newton. Gitu. Nah, sekarang ditanya gaya engsel. Waduh, gaya engsel gimana lagi? Nggak mungkin pakai torsi kan? Nah, berarti untuk yang B ini kita garis dulu set. Yang B itu tinggal tersisa satu syarat lagi, betul ya? Nah, syaratnya adalah sigma F harus sama dengan 0. Nah, untuk yang ini kita harus lihat, kita harus urai si tegangan talinya. Jadi tegangan tali ini kalau kita urai ke sini itu akan dia punya TY, karena jauh dari sudut ini adalah T sin theta. Nah, dia urai ke sini ini ada TX-nya dekat sudut jadi T cos theta. Nah, kita mulai dari sigma Fx sama dengan 0. Di X ada apa aja? Di X itu ada F engsel X, itu harus sama dengan Tx. Berarti F engsel X nya ketahuan nih, Tx itu T cos theta. Berarti 25, tetanya tadi 37, cos 37. Jadi F engsel di X ini 25 kali 4/5, 20 Newton. Lalu berikutnya sigma Fy. Sigma Fy harus 0. Berarti ada apa aja? Berarti di sini kita bilang kalau kita bilang Ty gitu ya, ditambah F engsel di Y itu harus sama dengan W beban ditambah W papan. Nah, berarti di sini kita bilang Ty-nya itu kan T sin theta, berarti 25 sin 37 tambah engsel di Y itu sama dengan 10 tambah 10. Berarti 25 sin 37 di sini 15 ya. Dikali 3/5, 15 ditambah Fey sama dengan 20. Berarti kita tahu F engsel di Y itu cuma 5 Newton. Terus gimana? Nah, dari sini 2 kita bikin, berarti F engsel itu adalah akar Pitagoras seperti biasa, F engsel X kuadrat tambah F engsel Y kuadrat. Hasilnya berarti kan akar 20 kuadrat tambah 5 kuadrat. Ini adalah 5 akar 17 Newton.
gitu. Nah, ini adalah 5 soal yang selalu keluar kalau kita belajar tentang keseimbangan. Nah, sampai situ pertemuan untuk keseimbangan. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching, guys.